Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novira Ramadhani Sapitri dengan NIM 24010101019. Saya berasal dari jurusan PJD S1 Sistem Informasi dan dari kelas FI 101. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk mempresentasikan UAS yang mana temanya ini merupakan perkembangan teknologi pada bidang bisnis dari revolusi pertama sampai revolusi yang sekarang atau yang baik. Sebenarnya untuk revolusi industri ini sampai saat ini ada 5 revolusi, ada revolusi revolusi 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, sampai sekarang baru akan mau masuk ke revolusi 5. Oke, pada saat revolusi 1.0, revolusi ini pertama kali adanya pada saat abad ke-18, yaitu kisaran tahun 1750 sampai 1850, di mana pada saat itu ditemukan mesin uap yang dapat digunakan dalam proses produksi sebuah barang, yang mana mesin uap tersebut ditemukannya oleh James Watt. Nah, revolusi industri ini muncul pertama kali di Britania Raya dan akhirnya menyebar ke seluruh dunia. Nah, dengan adanya revolusi 1.0 ini, terdapat sisi positif dan negatifnya. Adapun sisi positifnya ini terdapat pendapatan di berbagai negara ini bisa naik sampai 6 kali lipat. Jadi dulu, jika ingin memproduksi suatu barang, itu menggunakan tenaga manusia atau hewan saja. Tetapi ketika ada revolusi 1.0 ini, lalu muncullah mesin uap, akhirnya semua itu digantikan dengan mesin uap. Adapun mesin uap ini bisa terjadi atau bisa berjalan ini menggunakan kayu bakar atau batu bara. Mesin uap ini selain digunakan untuk produksi suatu barang, juga digunakan sebagai bahan untuk transportasi. Saat itu transportasinya masih kapal. Jadi biasanya itu kan kapal ini hanya mengandalkan angin. Tapi kalau hanya mengandalkan angin itu kurang efektif karena kadang anginnya tidak ada atau kadang anginnya ini membawa kapal ke arah yang berbeda. Sehingga akhirnya pada saat itu transportasi juga bahan bakarnya diganti menjadi mesin tenaga uap. Itu pada saat revolusi 1.0. Nah, walaupun pada saat revolusi 1.0 ini terdapat dampak positif, yaitu terdapat pendapatan yang naik sampai 6 kali lipat, tetapi ada juga sisi negatifnya. Apa sisi negatifnya? Yaitu adanya pencemaran udara karena dari pembakaran batu bara atau kayu bakar dari mesin tenaga. Walaupun sempat ada revolusi 1.0, tapi akhirnya ada lagi revolusi 2.0 yang mana ini terjadi pada saat abad ke-20. Yang artinya revolusi sebelumnya yaitu revolusi 1.0 ini hanya bertahan sampai 2 abad saja. Dari abad 18 sampai ke abad 20. Pada saat memasuki abad ke-20, akhirnya bergantilah menjadi revolusi 2.0. Di mana pada saat revolusi 2.0 ada penemuan pembangkit tenaga listrik serta motor pembakar dalam combustion chamber. Sebab adanya revolusi baru ini, akhirnya terciptalah transportasi baru seperti mobil, pesawat terbang, pesawat telepon, dan lain-lain. Nah, karena saat itu transportasi adalah hal yang paling dibutuhkan nih, akhirnya tenaga listrik pada revolusi 2.0 ini pertama dipelopori oleh Thomas Alva Edison sebagai orang yang menemukan bola lampu pijar, lalu Nikola Tesla, penemu AC, dan Michael Faraday sebagai teori elektromagnetik. Karena saat itu yang paling dibutuhkan adalah transportasi, akhirnya terciptalah tadi mobil, pesawat terbang, pesawat telepon. Kenapa transportasi ini sangat dibutuhkan? Karena itu jika menggunakan
terus-menerus mesin tenaga uap, maka akan terjadi pencemaran udara, akan terjadi pencemaran sebab asap dari mesin tenaga. Jadi mulai ada nih transportasi yang sekarang-sekarang ini yang mulai kita rasakan ya, sudah kita rasakan seperti pesawat terbang, mobil itu ternyata ya memang sudah ada pada saat revolusi 2.0. Tidak berhenti sampai di situ, akhirnya ada lagi revolusi 3.0. Nah, revolusi 3.0 ini munculnya ketika di abad 20 akhir. Nah, revolusi 3.0 ini kemunculannya ditandai dengan adanya teknologi digital seperti internet. Revolusi 3.0 ini mulai ada komputer, smartphone, dan juga robot yang dapat membantu manusia dalam proses produksi. Jadi kalau misalnya 1.0 itu mesin tenaga uap, 2.0 itu mulai ke listrik, dan revolusi 3.0 ini mulai adanya teknologi serta internet, yang mana hal-hal tersebut sebab ada internet, sebab ada apa? Sebab ada teknologi digital, akhirnya terciptalah robot untuk membantu manusia di dalam produksi suatu barang. Nah, selain itu, pada revolusi 3.0 juga terciptalah komputer, yang mana komputernya ini masih sebagai mesin yang berukuran besar. Besarnya ini kurang lebih sebesar ruang tidur. Lalu komputer tersebut tidak memiliki RAM seperti komputer atau laptop sekarang. Tidak juga dapat menerima perintah dari keyboard dan hanya bisa menerima perintah melalui kertas yang ada dan membutuhkan daya listriknya ini sampai 8.500 watt. Nah, lalu pada akhir-akhir, pada abad 20 akhir-akhir lagi, ke sini lagi, akhirnya mulailah ada lagi penemuan baru, yang mana penemuan barunya ini dilihat lebih canggih daripada sebelumnya. Yang sebelumnya ini komputernya ukurannya besar, menggunakan listrik yang besar, tidak ada RAM-nya. Akhirnya saat penemuan baru ini adalah penemuan komputer yang lebih kecil, yang bisa menggunakan RAM dan tidak menggunakan listrik dengan watt yang terlalu tinggi. Itu pada saat revolusi 3.0. Dan pada saat revolusi 3.0 ini juga mulai perusahaan-perusahaan ini lebih mengutamakan kinerja. Perusahaannya ini menggunakan teknologi, bukan lagi dengan manusia. Sehingga dimulai dari revolusi 3.0 ini sudah banyak manusia-manusia yang membutuhkan pekerjaan, tapi mereka ini sulit untuk mendapatkan pekerjaan tersebut. Sudah sulit mendapatkan lowongan-lowongan pekerjaan karena sudah terganti dengan teknologi. Nah, hal tersebut sudah terjadi dari revolusi digital. Lalu kita pindah ke revolusi 4.0. Nah, pada saat revolusi 4.0 ini atau sekitar 2011, nah pada saat ini teknologi kian melesat. Perusahaan terus bersaing dalam mengikuti perkembangan zaman dalam hal pelayanannya, inovasi, kecepatan dalam mengembangkan sebuah ide. Nah, pada saat revolusi ini mulai ada nih seperti ojek online, bayaran melalui gadget, eh, seperti kris gitu. Terus juga ada mulai warung digital seperti e-commerce yang sekarang ada ya, seperti Oren atau Ijo, itu banyak ya e-commerce sekarang ini, dan lain-lain sebagainya. Nah, pada saat revolusi ini juga sudah mulai ada artificial intelligence atau AI, yang mana ini merupakan simulasi kecerdasan manusia namun dalam bentuk suatu program atau dalam bentuk suatu teknologi, adanya di komputer, di handphone gitu. Jadi kecerdasan ini ya dilakukannya oleh komputer, oleh sistem, oleh program, bukan oleh manusia. Jadi revolusi 4.0 ini yang sebenarnya sekarang ini ya masih kita rasakan, revolusi 4.0 ini mulai lebih berkembang lagi zamannya. Teknologi yang sebelumnya ada di revolusi 4.0 ini lebih berkembang pesat lagi sampai ada kecerdasan buatan manusia. Nah, lalu pada saat revolusi 4.0 ini juga sama ya, manusia hampir terancam kinerjanya.
manusia sempat mendapatkan isu akan digantikan oleh robot karena ternyata robot ini kemampuannya lebih baik daripada manusia. Karena kan saat ini juga perusahaan-perusahaan ini lebih mengutamakan fokusnya ini pada efektivitas dalam produksi suatu barang, gitu. Sehingga mereka ini lebih tertarik untuk menjadikan robot atau teknologi sebagai kinerjanya, bukan lagi manusia. Tapi tenang saja, karena sekarang kita akan mau memasuki ke revolusi 5.0. Yang mana revolusi 5.0 ini fokusnya akan berbeda. Yang sebelumnya manusia ini dikalahkan oleh teknologi, oleh sistem, pada revolusi 5.0 nanti ini sudah diumumkan bahwa manusia yang akan menggunakan teknologi. Jadi teknologi ini akan menjadi bawahannya manusia. Jadi apapun yang manusia butuhkan, misalnya manusia membutuhkan apa, membutuhkan bantuan apa, itu bisa dibantu oleh teknologi. Jadi teknologi ini benar-benar yang memegangnya atau yang mengendalikannya itu manusia. Jadi bukan lagi manusia yang dikendalikan oleh teknologi. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya tentang revolusi industri ya, dari revolusi 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, sampai nanti kita akan memasuki ke revolusi 5.0. Jadi perbedaannya sudah jelas ya, kalau misalnya di revolusi 1.0 itu ditemukannya mesin tenaga uap, terus di revolusi 2.0 itu mulai adanya internet, teknologi, lalu di revolusi 3.0 ini juga sudah mulai terdapat tenaga listrik, lalu di revolusi 4.0 ini teknologinya kian melesat, kian canggih, dan nanti kita akan memasuki revolusi 5.0 yang mana teknologi ini akan menjadi pemanfaatan bagi para manusia. Adapun saya mendapatkan referensi revolusi ini dari Gramedia. Dan nanti video dari presentasi ini akan saya masukkan ke dalam YouTube dan linknya nanti akan saya taruh di eh, PowerPoint eh, dalam bentuk PDF. Baik, mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Banyak kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.